Bawahi ya dari Bung Eriko, PDIP menginginkan ini sebaik mungkin, tanpa ada kecurangan, tanpa ada intimidasi. Tapi ada yang sekarang lagi ramai nih beredar, viral di sosial media. Mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu, teman-teman, terkait dengan fakta integritas. Ini sempat beredar ini loh. Mungkin bapak-bapak juga sudah pernah melihatnya ya, ini tulisannya jelas, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60% plus 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Ini yang saya tunggu Mbak Duyang ya. Ini boleh karena nggak saya jawab? Boleh, karena ini kan dari tadi kan semua harus tidak boleh curang, tapi ini muncul nih. Mbak Duyang ya, adik-adik mahasiswa, seluruh pemirsa di rumah, Bung Sahroni, Bung Yandri maupun Adinda Adi Praitno. Yang namanya intelijen apa Mbak? Bekerja dalam senyap. Kalau ada yang menyampaikan, saya intelijen, apakah kita percaya itu intelijen? Kita sering menonton film yang berkaitan dengan intelijen. Tidak ada yang mengakui dirinya intelijen. Nah ini menandatanganin fakta. Logika sederhana saja sudah bisa kita tangkap. Dan lebih baik hal ini Mbak Duyang ya, ngapain kita mesti permasalahkan? Diselidiki saja. Apakah kebenaran ini? Artinya dari pihak PDIP tidak pernah memberikan instruksi atau membuat fakta seperti itu. Integritas seperti Silakan, boleh dicek. Inilah yang kami jaga. Ini bisa saja, tadi kan sudah disampaikan Adinda Adi Praitno juga, bahwa bisa saja ada yang membuat suasana ini menjadi tidak baik. Memperkeruh suasana. Makanya malam ini kami minta klarifikasi dari pihak Inilah yang paling kita tunggu dari TV One, bahwa ini jelas. Supaya ini terbuka kepada seluruh masyarakat menjadi pembelajaran. Kalau ada yang mengaku-ngaku itu dari intelijen, ya saya sekali lagi, kita mengajak kita semua, adakah intelijen yang seperti itu? Intelijen seharusnya tidak diketahui. Nah ini secara terbuka. Tetapi supaya ini tidak menjadi syakwa sangka, menjadi pemikiran yang buruk, diselidiki. Diselidiki boleh. Tapi saya penasaran itu di bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu PDIP sama tim koalisi lain itu masih solid kayaknya ya. Benar nggak gitu Mas Adi Pray? Kalau Anda membacanya gimana? Apakah ini harus benar diklarifikasi, murni ini bocoran-bocoran yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu? Ya, untuk memperkeruh suasana atau seperti saya kira memang begini Anggi, bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan tentu yang berkaitan dengan fakta integritas ini ya, ataupun pengakuan sejumlah oknum ASN yang dinilai untuk miring ke salah satu kandidat, termasuk juga soal sweeping dalam tanda kutip ya, kantor-kantor partai politik tertentu, atribut dan baliho partai politik tertentu. Inilah yang kemudian sebenarnya mempertebal bahwa ada kemungkinan indikasi-indikasi adanya kecurangan-kecurangan itu. Saya setuju kalau dalam konteks ini ditertibkan, saya setuju kalau dalam konteks ini diinvestigasi secara clear dan tuntas. Saat ini media itu sudah terbuka, bisa mengusut soal dugaan-dugaan kecurangan itu. Ini yang saya kira memang semua apapun yang terkait dengan ini harus bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Kalau ada orang yang kemudian merasa terganggu dengan fakta integritas itu, problemnya siapa yang bisa mengusut ini sampai tuntas, setuntas-tuntasnya sebagai bagian untuk mengungkap siapa yang sebenarnya punya kepentingan. Bawaslu dalam konteks ini nggak bisa mengungkap karena Bawaslu nanti kerjanya 28 November baru mulai. Ketika kampanye sudah berlangsung. Ketika kampanye mulai, ketika ada pencopotan atribut seperti baliho, kantor partai politik misalnya didatengin oleh kelompok aparat tertentu, oknum ya maksud saya, itu kan juga tidak bisa ditindak sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu karena itu tadi tak ada di mana kemudian Bawaslu itu punya instrumen untuk menegakkan pelanggaran itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya ada politik uang dilakukan di sejumlah tempat. Bahkan ada calon yang dinilai memobilisasi dukungan politik di tempat ibadah. Itu tidak bisa ditindak, Anggi. Tapi dalam konteks itulah yang ingin saya katakan, oke, itu tidak ada yang bisa membuktikan secara valid, oke, itu tidak bisa dibantah dan tidak ada oknum yang akan kemudian bisa dibuktikan sebagai yang bersalah. Tapi nanti ke depan jangan lagi ada tindakan-tindakan yang semacam itu. Jangan lagi ada fakta integritas untuk miring-miring ke salah satu calon. Jangan lagi ada penurunan baliho hanya untuk salah satu calon. Kalau mau baliho diturunkan, turunkan semua. Tadi Bung Eriko menyebutkan ada pihak-pihak yang mencoba untuk memperkeruh suasana itu. Kalau Anda sebagai pengamat, mengamati siapa sih ini orang yang iseng memperkeruh suasana yang harusnya pemilu damai ini gitu loh. Kalau saya sih kalau pada level elit saya kira pemilu ini sudah selesai. Dalam konteks mereka ini sudah bersahabat dan berteman sejak lama. Jadi siapapun yang menang nantinya di Pilpres pasti mereka itu akan berkoalisi di ujung-ujungnya. Jadi teman itu bisa menjadi sahabat, sahabat bisa menjadi teman. Ini kan portofolio politik kita sejak 2004. Oleh karena itu saya selalu mengatakan ketimbang saling tuduh, saling klaim siapa yang curang,
kemudian ada yang memancing keributan di air yang keruh. Untuk apa kita panas-panas banget dalam politik? Toh ujung-ujungnya berkoalisi kok di akhir. Benar Yang begitu, kalah Bung pun Roni, juga bisa berkongsi, Mas Yandri, bisa menjadi bagian dari koalisi Bang Eriko kemenangan. ada mengarah ke sana setelah bertanding mungkin akan berkoalisi seperti yang Bung Adi Pray bilang. Ini berkaca dari track record politik kita beberapa tahun belakangan. Inilah dinamika politik di Republik ini, ya berantem dikala mau perang, dikala mau start. Tapi kalau udah pada finish, nanti dia bertepuk tangan, sehat, ini gimana, ini normal. Ya. Tapi anyway, tadi ya masalah baliho misalnya. Kita usulin aja, nggak boleh ada baliho se-Indonesia. Nah, nggak ada ruang iklan Pada sekalipun masa kampanye, pada begitu masa maksudnya? kampanye. Oke. Itu worth it, lebih lebih fair play. Fair play, Nah, lebih tidak ada efektif, lagi, boleh lah, irit misalnya gitu di TV itu disilahkan. Tapi kalau di baliho, billboard segala macam tutup untuk segala paslon manapun. Itu lebih oke daripada akhirnya kita menuduh kepada pihak-pihak yang tuduhannya belum tidak berdasarkan fakta atau memang ada buktinya. Nah, dari sini bahwa 2024 sangat menarik karena bagi pemilih muda melihat dalam kontestasi ini, melihat bahwa para senior politik yang ada di Republik ini, para Gen Z melihat dan belajar apakah ini perlu diikutin atau tidak. Nah, ini menjadi pembelajaran, jangan sampai adik-adik kita melakukan politik yang tidak pantas pada waktunya nanti. Saya setuju nih, saya setuju. Ini menarik ya. Mungkin buat pemirsa di rumah juga. Kalau para pelakunya, saya nyebutnya pelaku ya, para politisinya di sini aja bisa berdamai akhirnya berkoalisi, mungkin kita yang di rumah, para pengikut, pendukung masing-masing janganlah sampai pada berantem gitu ya, mengingat yang sudah berlalu. Baik, saya ke Mas Yandri. Ya. Dengan pernyataan Ibu Mega tadi ada kekhawatiran segala macam. Ini kan ya pasti ini bisa tertuju kepada siapa saja. Bagaimana nih mengantisipasi bahwa Iya, itu nggak kita akan terjadi? menyambut baik apa yang disampaikan Bu Mega itu peringatan buat kita semua, termasuk buat PDIP, ya kan? Sehingga Termasuk buat PDIP juga? Iya, termasuk buat PDIP. Sehingga siapapun kader partai manapun atau tim sukses manapun, ini kan hanya bukan pilpres saja Mbak Anggia. Ada juga ada pemilu legislatif kan, dan pemilu DPD RI. Maka semua kontestasi ini sejatinya harus bersih. Tidak ada dicederai dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, memang sekarang ini kan gampang sebenarnya. Saya yakin nanti di setiap TPS kan ada saksi. Ya. Di setiap desa sekarang ada kader-kader partai, ada tim sukses masing-masing. Sekarang punya handphone semua. Mata bisa langsung melihat apa yang dilakukan oleh siapa. Maka sejatinya peringatan ini semua berarti mengingatkan anak bangsa semua. Oleh karena itu semua anak bangsa dari Aceh sampai Papua sejatinya memelototi, mengamankan dan ikut bergembira ria untuk pesta demokrasi ini. Tidak ada yang merasa terintimidasi atau yang berhak mengintimidasi, itu nggak boleh. Ya, jadi semuanya harus menjaga pesta demokrasi ini karena segini. Ini pesta anak bangsa, ya kan? Syukur kita ada 3 calon. Coba kalau nggak ada yang mau nyalon presiden, kan repot Republik ini kan? Atau kami ini nggak mau lagi nyalek DPR RI, kan repot. Siapa yang mau ngisi Senayan? Nah, oleh karena itu, sambutlah kegembiraan banyak putra-putra bangsa yang mau berkhidmat di jalur politik yang memang kita bahwa negara ini diatur produk konstitusi. Konstitusi dihadirkan oleh DPR sama presiden, kan begitu. Maka sekali lagi dari PAN maupun dari pasangan Pak Prabowo Gibran, saya meyakini dengan komitmen ketiga pasangan calon tadi mengingatkan kita semua. Dan ini harus dipahami. Jangan sampai saya bilang tadi kayak Adi Prayitno tadi mengatakan ada yang cari muka, nggak boleh itu, ya kan? Dan bagi saya juga setuju, tidak ada boleh kecurangan karena kecurangan itu bisa membawa malapetaka gitu loh. Nah, oleh karena itu sekali lagi waktu tidak banyak, negara ini harus kita selamatkan, jangan kita terporak-poranda gara-gara pemilu. Oke, baik. Jangan sampai terkoyak gara-gara pemilu. Saya yakin semangat positif yang disuarakan malam hari ini juga disepakati oleh semua masyarakat dan juga penonton. Tapi narasi-narasi negatif tetap aja muncul. Nanti saya akan tayangkan kembali, hadirkan lagi pernyataan itu. Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak di sini? Usai jeda, saat lagi di Luar Sisi.